Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ezra Fanti, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Sultan Hasanuddin ITS. Pada video kali ini kita sama-sama akan mempelajari terkait materi transformasi geometri, khususnya refleksi, dengan kompetensi dasar yakni 3.5 dan juga 4.5. 3.5 yaitu menjelaskan transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan transformasi geometri yang terdiri dari tadi refleksi, translasi, rotasi, dan juga dilatasi. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Untuk KD 3.5 terdapat 3 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual. Yang kedua, menghubungkan konsep refleksi terkait dengan konsep matriks. Dan yang ketiga, menemukan hasil bayangan refleksi menggunakan matriks. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi untuk KD 4.5, yakni memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep refleksi menggunakan matriks. Pada materi transformasi geometri, kalian akan mempelajari 4 hal, yakni translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Nah, berbicara mengenai refleksi, sebenarnya apa sih refleksi itu? Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin, atau dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan semua titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Nah, agar kalian lebih memahami tentang refleksi, perhatikan ilustrasi berikut. Pada pagi hari, sebelum berangkat sekolah, Andi sedang bercermin. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang suka bercermin? Pernahkah kalian bertanya, apakah ukuran kalian di cermin dengan ukuran kalian yang asli sama persis? Atau jika kalian bergerak mendekati cermin dan menjauhi cermin, bayangannya pun ikut mendekat atau menjauh? Nah, pertanyaan dari ilustrasi tadi akan membantu kalian untuk menemukan apa saja sifat-sifat yang terdapat pada refleksi. Selanjutnya, jenis-jenis refleksi yang akan kita bahas adalah refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, terdapat sebuah diagram kartesius, di mana sumbu X dan juga sumbu Y sebagai cermin datar. Nah, terdapat seorang anak perempuan yang bernama Rizka. Rizka sedang berdiri di titik A 3,2. Jarak Rizka terhadap sumbu X adalah 2. Jika Rizka bercermin menggunakan sumbu X, maka jarak bayangannya dapat ditulis dengan A aksen 3,-2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi, titik aksisnya tetap X, namun ordinatnya berubah menjadi negatif Y. Nah, sekarang dari posisi Rizka awal yaitu di titik A 3,2, jarak Rizka terhadap sumbu Y adalah 3. Sehingga apabila Rizka bercermin menggunakan sumbu Y, maka jarak bayangannya adalah A aksen negatif 3,2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y, di mana aksisnya berubah menjadi negatif X dan ordinatnya tetap nilai Y. Nah, kemudian jika Rizka bercermin menggunakan titik asal O 0,0, maka didapat bayangannya adalah A aksen negatif 3,-2.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika titik X, Y direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y, di mana absis dan ordinatnya berubah nilainya menjadi negatif. Lalu, jika Rizka bercermin menggunakan garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen 2,3. Sehingga diperoleh bahwa jika titik X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Jika Rizka bercermin melalui Y sama dengan negatif X, maka bayangannya sekarang adalah A aksen negatif 2, negatif 3, sehingga disimpulkan jika titik X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Kemudian terdapat dua kondisi yang sedikit berbeda. Yang pertama, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Misalnya, Rizka sedang berada di titik A 3,2. Rizka akan bercermin menggunakan garis X sama dengan 4. Maka, titik bayangan Rizka adalah A aksen 5,2. Sehingga disimpulkan bahwa jika sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Kondisi yang kedua yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Jika Rizka di titik A 3,2 akan bercermin melalui garis Y sama dengan 3, maka bayangannya adalah A aksen 3,4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Jadi, dari ilustrasi Rizka yang sedang bercermin tadi, dapat disimpulkan bahwa jika tiap titik direfleksikan terhadap garis tertentu, maka akan menghasilkan bayangan yang sama terhadap cerminnya. Selanjutnya, untuk pembahasan materi refleksi menggunakan matriks, kita akan sama-sama mempelajarinya di LKPD. Mungkin sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.